Hai, perkenalkan nama saya Martelda Sanak. Saya akan menjelaskan tentang tes psikologi. Selamat mendengarkan. Sejarah perkembangan tesis psikologi. Perkembangan tesis psikologi berlangsung melalui perjalanan panjang, mulai dari sistem seleksi sederhana pada zaman kuno. Perkembangan tes psikologi modern dimulai pada awal abad ke-20 ketika Albert Binet dan Theodore Simon mengembangkan tes inteligensi pertama pada tahun 1905 di Perancis. Tes ini bertujuan mengidentifikasi anak-anak yang memerlukan bantuan pendidikan khusus. Penelitian ini berlangsung pada abad ke-19 hingga lahirnya berbagai instrumen psikologi modern. Saat ini, tes psikologi menjadi alat penting dalam pendidikan, dunia kerja, kesehatan mental, dan penelitian untuk memahami serta mengembangkan potensi manusia secara lebih objektif dan ilmiah. Konsep validitas tes psikologi. Validitas merupakan salah satu aspek terpenting dalam tes psikologi. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu tes mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Sebuah tes dikatakan valid apabila hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan karakteristik, kemampuan, atau aspek psikologi yang menjadi tujuan pengukuran. Tanpa validitas yang baik, hasil tes tidak dapat dijadikan dasar yang akurat untuk pengambilan keputusan. Validitas adalah tingkat ketetapan dan kecermatan suatu instrumen dalam menjalankan fungsi pengukurannya. Dalam psikologi, validitas mengacu pada sejauh mana interpretasi hasil tes sesuai dengan tujuan pengukuran tes tersebut. Tujuan validitas. Yang pertama, mengetahui apakah instrumen mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat. Yang kedua, memastikan bahwa setiap butir pertanyaan atau item dalam teks relevan dengan tujuan pengukuran. Yang ketiga, mengurangi kesalahan pengukuran yang dapat memengaruhi hasil penelitian atau asesmen. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan keakuratan instrumen teks. Yang kelima, memberikan dasar yang kuat untuk menarik kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan hasil tes. Metode uji validitas. Yang pertama, validitas isi. Menunjukkan sejauh mana item-item dalam tes mewakili seluruh aspek yang hendak diukur. Yang kedua, validitas konstruk. Mengukur sejauh mana tes benar-benar mencerminkan konstruk atau konsep teoritis yang menjadi dasar pengukuran seperti kecerdasan, motivasi, atau kepribadian. Yang kedua, validitas kriteria. Validitas ini menilai hubungan antara hasil tes dengan suatu kriteria tertentu. Terdapat dua jenis, yaitu validitas prediktif, yaitu kemampuan tes untuk memprediksi kondisi atau perilaku masa depan. Yang kedua, validitas konkure, yaitu kesesuaian hasil tes dengan ukuran lain yang diperoleh pada waktu yang sama. Yang terakhir adalah validitas empiris. Dalam penelitian, validitas item sering diuji menggunakan korelasi antara skor item dan skor total. Jika nilai korelasi lebih besar dari nilai kritis yang ditentukan, maka item dianggap valid. Pengertian reliabilitas adalah tingkat konsistensi atau suatu tes dalam mengukur sesuatu. Suatu tes psikologi dikatakan reliable apabila memberikan hasil yang relatif
sama ketika digunakan berulang kali pada kondisi yang serupa. Reliabilitas menunjukkan bahwa hasil pengukuran dapat dipercaya dan tidak banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor kebetulan atau kesalahan pengukuran. Dalam psikologi, reliabilitas sangat penting karena hasil tes sering digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan mengenai pendidikan, pekerjaan, maupun kondisi psikologis seseorang. Tujuan uji reliabilitas. Yang pertama, mengetahui tingkat konsistensi hasil pengukuran suatu instrumen. Yang kedua, memastikan bahwa instrumen menghasilkan data yang stabil dan dapat dipercaya. Yang ketiga, mengurangi kemungkinan kesalahan pengukuran. Yang keempat, menjamin bahwa hasil tes dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang akurat. Yang kelima, menilai kualitas instrumen sebelum digunakan dalam penelitian atau asesmen psikologi. Metode uji reliabilitas. Yang pertama, tes ulang. Metode tes ulang dilakukan dengan memberikan tes yang sama kepada kelompok responden yang sama pada dua waktu yang berbeda. Hasil dari kedua pengukuran kemudian dikorelasikan dengan tujuan mengetahui stabilitas hasil tes dari waktu ke waktu. Yang kedua, tes paralel. Metode ini digunakan dua bentuk tes yang berbeda tetapi memiliki tingkat kesulitan, isi, dan tujuan yang setara. Kedua tes diberikan kepada kelompok yang sama, kemudian hasilnya dikorelasikan dengan tujuan mengetahui konsistensi hasil kedua bentuk instrumen yang setara. Yang ketiga, internal konsistensi. Metode ini mengukur sejauh mana item-item dalam suatu tes saling berhubungan dan mengukur konstruk yang sama dengan tujuan mengetahui konsistensi antar butir dalam suatu kali pelaksanaan tes. Distribusi norma adalah distribusi data yang berbentuk kurva lonceng dan simetris. Sebagian besar data berada di sekitar nilai rata-rata atau min, sedangkan semakin jauh dari rata-rata jumlah, data semakin sedikit. Ciri-ciri distribusi norma. Yang pertama, berbentuk kurva simetris. Yang kedua, min, media, dan modus berada pada titik yang sama. Yang ketiga, luas kurva seluruhnya adalah 100%. Yang keempat, sebagian besar skor terkumpul di sekitar rata-rata. Fungsi distribusi norma. Yang pertama, membantu memahami penyebaran data. Yang kedua, menjadi dasar berbagai analisis statistik. Yang ketiga, digunakan dalam penilaian hasil tes psikologi dan pendidikan. Persentil. Persentil adalah ukuran yang menunjukkan posisi seseorang atau suatu skor dibandingkan dengan kelompoknya. Kegunaan persentil. Yang pertama, menentukan peringkat individu. Yang kedua, membandingkan hasil tes dengan kelompok normatif. Yang ketiga, mengelompokkan peserta berdasarkan tes. Skor T adalah skor standar yang digunakan untuk mengubah skor mentah menjadi skor yang lebih mudah dibandingkan. Kegunaan skor T. Yang pertama, membandingkan hasil tes yang berbeda. Yang kedua, banyak digunakan dalam tes psikologi dan pendidikan. Yang ketiga, memudahkan interpretasi hasil asesmen. Kemiringan soal tes. Kemiringan adalah ukuran yang menunjukkan apakah distribusi skor
condong ke kiri atau ke kanan. Jenis kemiringan soal tes. Yang pertama, kemiringan positif, yaitu skor distribusi memanjang ke kanan, banyak peserta memperoleh skor rendah, dan soal cenderung sulit. Yang kedua, kemiringan negatif. Skor distribusi memanjang ke kiri, banyak peserta memperoleh skor tinggi, soal cenderung mudah. Mendefinisikan tes. Tes adalah alat ukur yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kemampuan, karakteristik, sikap, kepribadian, atau aspek psikologi seseorang melalui prosedur yang sistematis dan terstandar. Tujuan mendefinisikan tes. Yang pertama, menentukan apa yang diukur. Yang kedua, menetapkan tujuan pengukuran tes. Yang ketiga, menentukan sasaran atau kelompok yang akan mengikuti tes. Yang keempat, menjadi dasar dalam penyusunan butir-butir soal tes. Langkah-langkah mendefinisikan tes. Yang pertama, menentukan konstruk atau variabel yang akan diukur. Yang kedua, menjelaskan aspek-aspek dari konstruk tersebut. Yang ketiga, menetapkan tujuan pengukuran. Yang keempat, menentukan karakteristik responden. Metode scaling adalah proses menentukan cara pemberian skor terhadap respon peserta tes sehingga hasil pengukuran dapat diinterpretasikan secara tepat. Tujuan scaling. Yang pertama, mengubah respon menjadi data yang dapat dianalisis. Yang kedua, mempermudah interpretasi hasil tes. Yang ketiga, menjamin konsistensi dalam penilaian. Jenis-jenis metode scaling. Yang pertama, skala Likert. Mengukur sikap atau pendapat seseorang melalui pilihan jawaban bertingkat. Contohnya sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Yang kedua, skala Thurston, yaitu responden memilih pertanyaan yang paling sesuai dengan dirinya dan siap mempernyatakan memiliki bobot nilai tertentu. Yang ketiga, skala Goodman, menggunakan jawaban tegas seperti ya atau tidak dengan susunan item dari yang paling sederhana hingga kompleks. Yang keempat, skala differential systematic, mengukur sikap melalui pasangan kata yang berlawanan, contohnya bahagia dan sedih. Pertimbangan memilih metode scaling. Yang pertama, tujuan tes. Yang kedua, karakteristik responden. Yang ketiga, jenis data yang ingin diperoleh. Yang keempat, kemudahan analisis dan interpretasi. Menyusun soal-soal tes merupakan penyusunan tahap pembukaan butir-butir tes berdasarkan aspek yang telah ditentukan. Tujuan penyusunan soal. Yang pertama, mengukur konstruk secara akurat. Yang kedua, memastikan setiap aspek terwakili dalam tes. Yang ketiga, menghasilkan instrumen yang valid dan reliable. Langkah-langkah menyusun soal. Yang pertama, menentukan indikator dari setiap aspek. Yang kedua, menyusun kisi-kisi teks. Yang ketiga, menulis butir soal sesuai indikator. Yang keempat, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Yang kelima, menghindari kalimat ambigu atau bermakna ganda.
Yang keenam, menyesuaikan tingkat kesulitan soal dengan responden. Karakteristik soal yang baik. Yang pertama, jelas dan tidak membingungkan. Yang kedua, relevan dengan tujuan pengukuran. Yang ketiga, mengukur satu aspek dalam satu butir, tidak mengandung bias. Yang kelima, mudah dipahami oleh responden. Analisis item kualitatif adalah proses penilaian butir soal berdasarkan isi, bahasa, dan kesesuaian dengan tujuan pengukuran sebelum tes diuji coba. Tujuan analisis kualitatif. Yang pertama, memastikan butir soal sesuai dengan indikator yang diukur. Yang kedua, menilai kejelasan bahasa dan struktur kalimat. Yang ketiga, menghindari bias dan ambiguitas dalam soal. Yang keempat, menjamin kesesuaian antara soal dan konstruk yang diukur. Aspek yang dianalisis. Yang pertama, aspek materi. Soal sesuai dengan indikator mewakili aspek yang akan diukur. Yang kedua, aspek konstruksi. Kalimat tersusun dengan baik dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Yang ketiga, aspek bahasa. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami sesuai dengan karakteristik responden. Hasil analisis kualitatif. Yang pertama, soal diterima tanpa revisi. Yang kedua, soal direvisi. Yang ketiga, soal dibuang karena tidak sesuai. Analisis item kuantitatif dilakukan setelah tes diuji coba kepada sejumlah responden untuk mengetahui kualitas setiap butir soal secara statistik. Tujuan analisis kuantitatif. Yang pertama, mengetahui kualitas butir soal. Yang kedua, menentukan soal yang layak digunakan. Yang ketiga, meningkatkan validitas dan reliabilitas instrumen. Aspek yang dianalisis. Yang pertama, indeksi kesukaran, menunjukkan tingkat kesulitan suatu soal. Yang kedua, daya beda, menunjukkan kemampuan soal, membedakan peserta yang memiliki kemampuan tinggi dan rendah. Yang ketiga, validitas butir, menunjukkan sejauh mana butir soal mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang keempat, reliabilitas, menunjukkan tingkat konsistensi hasil pengukuran. Hasil analisis kuantitatif. Yang pertama, soal dipertahankan. Yang kedua, soal direvisi. Yang ketiga, soal dibuang. Revisi instrumen adalah proses memperbaiki butir-butir soal berdasarkan hasil analisis kualitatif dan kuantitatif. Tujuan revisi instrumen. Yang pertama, meningkatkan kualitas soal. Yang kedua, memperbaiki kelemahan instrumen. Yang ketiga, meningkatkan validitas dan reliabilitas tes. Hal yang direvisi. Yang pertama, bahasa yang kurang jelas. Yang kedua, kalimat yang ambigu. Yang ketiga, soal dengan daya beda rendah. Yang keempat, soal yang terlalu mudah atau terlalu sulit. Yang kelima, soal yang tidak valid. Manfaat revisi. Yang pertama, menghasilkan instrumen yang lebih akurat. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan terhadap hasil tes. Yang ketiga, mengurangi kesalahan pengukuran. Publikasi instrumen merupakan tahap akhir dari konstruksi tes setelah instrumen dinyatakan valid dan reliable. Tujuan publikasi. Yang pertama, menyebarluaskan instrumen kepada pengguna. Yang kedua, menjadi
referensi bagi penelitian atau praktis. Yang ketiga, memungkinkan penggunaan instrumen secara luas. Bentuk publikasi. Yang pertama, buku panduan tes. Yang kedua, jurnal ilmiah. Yang ketiga, laporan penelitian. Yang keempat, modul asesmen psikologi. Isi publikasi instrumen. Yang pertama, latar belakang pengembangan tes. Yang kedua, tujuan pengukuran. Yang ketiga, dasar teori yang digunakan. Yang keempat, proses konstruksi tes. Yang kelima, hasil uji validitas dan reliabilitas. Yang keenam, petunjuk administrasi dan scoring. Yang ketujuh, interpretasi hasil tes. Manfaat publikasi. Yang pertama, memudahkan penggunaan instrumen oleh pihak lain. Yang kedua, menjamin transparansi oleh pengembangan tes. Yang ketiga, mendukung pengembangan ilmu pengetahuan. Tes individu. Tes individu adalah tes yang diberikan kepada satu orang peserta pada satu waktu oleh seorang penguji. Pelaksanaan tes dilakukan secara langsung antara penguji dan peserta. Karakteristik tes individu. Yang pertama, dilaksanakan secara tatap muka. Yang kedua, hanya melibatkan satu peserta. Yang ketiga, penguji dapat mengamati perilaku peserta selama tes berlangsung. Yang keempat, membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar. Kelebihan tes individu. Yang pertama, pengamatan lebih mendalam terhadap peserta. Yang kedua, instruksi dapat dijelaskan secara langsung. Yang ketiga, hasil tes lebih rinci dan akurat. Yang kelima, memungkinkan penyesuaian terhadap kondisi peserta. Kekurangan tes individu. Yang pertama, membutuhkan banyak waktu. Yang kedua, memerlukan tenaga dan biaya yang lebih besar. Yang ketiga, tidak efisien untuk jumlah peserta yang banyak. Kegunaan tes individu. Yang pertama, diagnosis psikologi. Yang kedua, konseling dan terapi. Yang ketiga, seleksi khusus. Yang keempat, evaluasi pengembangan individu. Tes kelompok. Tes kelompok adalah tes yang diberikan kepada beberapa peserta secara bersamaan dengan prosedur dan instruksi yang sama. Karakteristik tes kelompok. Yang pertama, dilaksanakan kepada banyak peserta sekaligus. Yang kedua, menggunakan instrumen yang seragam. Yang ketiga, lebih efisien dan dalam waktu dan biaya. Yang keempat, pengamatan terhadap individu lebih terbatas. Kegunaan tes kelompok. Yang pertama, seleksi pendidikan. Yang kedua, rekrumen kerja. Yang ketiga, penelitian dengan jumlah responden besar. Yang keempat, evaluasi kemampuan akademik. Sekian dan terima kasih.